Kuasa doa membawa berkat yang begitu luar biasa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berkati firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami yang mendengarkan Tuhan. Jadikan kami pelaku daripada kebenaran firman-Mu itu sendiri Tuhan. Supaya Injil Kerajaan Allah bisa diberitakan di mana kami berada. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Supaya kami juga diberkati Tuhan begitu luar biasa. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya katakan, amin. Amin. Di Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kenapa sih kita harus berdoa? Kadangkala kalau kita lihat di YouTube, oh doa itu nggak usah. Doa itu nggak usah. Tuhan itu selalu mengajarkan berdoa. Doa Bapak kami Tuhan ajarkan. Murid-murid di Taman Getsemani juga Tuhan ajarkan. Supaya apa? Kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, berarti Tuhan itu selalu menyertai kita. Apa yang kita katakan kepada jemaat, apa yang kita katakan kepada orang yang ada di depan kita, pasti mereka akan mendengar kita. Baik itu nasihat, baik itu doa, baik itu apa yang kita mau lakukan. Saya percaya tuntunan Tuhan pada pagi hari ini akan membawa dampak di dalam setiap kehidupan kita. Baik di dalam pelayanan kita, baik di dalam keseharian kita. Dan saya yakin kita jadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Kita akan melihat mengapa sih kita harus berdoa itu. Kenapa sih tadi pujian dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya. Amin. Kita belajar bagaimana kita itu bisa disebut orang benar. Kita nggak bisa membenarkan diri kita. Hanya Tuhan yang bisa membenarkan kita. Ada harga yang harus dibayar di dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita itu mengalami kuasa mujizat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Saya akan buka di dalam Yakobus 5 ayat 16. Sudah dapat? Dikatakan demikian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Luar biasa. Tadi saya mendapatkan remat dari pujian tadi. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam pujian aja sudah dikatakan seperti itu. Bagaimana kita? Perlu nggak kita ada saat teduh pribadi di dalam kehidupan kita? Apalagi kita sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Notabene kita sebagai gembala, atau gembala sidang, atau gembala jemaat, atau gembala kul, atau gembala FA. Perlu nggak kita berdoa? Perlu. Kenapa? Supaya setiap yang kita kerjakan atau setiap yang kita gembalakan, saya yakin mereka juga diberkati Tuhan. Begitu luar biasa. Berkat itu bukan berbicara tentang jasmani saja, tetapi banyak aspek hal yang luas supaya kita bisa mencernanya dengan baik. Yang saya kerjakan sederhana sekali. Kenapa kita harus berdoa? Satu, kita harus mengaku dosa. Amin. Yang senada dengan saya katakan amin. Kenapa mengaku dosa?
dosa ini menghambat kita berdoa. Dosa ini merintangi kita. Kuasa Tuhan itu tidak terjadi karena ada dosa. Ya kan? Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Amin. Kenapa kita saling Amin. mendoakan? Supaya kita dikuatkan kembali. Seperti di Sholafiti pada pagi hari ini. Kita juga didoakan. Kita juga mengalami kekuatan yang luar biasa. Secara supranatural. Secara jasmani kita nggak ngalami. Tetapi secara supranatural Tuhan, kita mengalami kuasa yang besar itu. Dan kuasa itu selalu memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Harus kita akui apa yang ada di dalam diri kita. Dosa apa? Jangan kita bicara senior, kita ngomong, gue nggak ada dosa kok. Ada. Kamu nyakitin bawahanmu. Itu dosa. Kita harus akui. Supaya apa? Doa kita mengandung kuasa Tuhan yang sangat dahsyat. Supaya kita sembuh. Kenapa? Supaya kita sembuh. Satu, supaya kita tidak ngomongin, ya kan? Kita juga tidak meremehkan, itu dosa. Contoh nih, ada hamba Tuhan dipakai Tuhan menyembuhkan. Kadangkala itu talentanya dia. Kita harus dukung sebetulnya. Tapi kita kadangkala mencibirnya, merendahkannya. Kita nggak sadar, itu dosa. Tapi kalau kita minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka semuanya dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengalami peperangan rohani yang sangat dasar. Dan kita menjadi pemenangnya. Dan dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kenapa? Sangat besar kuasanya. Puji Tuhan. Jemaat yang kita layanin, notabene banyak dari sebelah. Kemarin ada berapa orang yang dibaptis. Puji Tuhan. Mereka mengalami kuasa Tuhan. Mereka mengalami pertolongan Tuhan. Karena apa? Doa. Doa ini akan merubah. Secara kasat mata kita nggak melihat. Tapi dalam alam roh, kita sudah memenangkan peperangan itu. Dan saya pribadi kalau minta, Tuhan nyatakan. Supaya doa yang kami panjatkan di dalam nama Yesus ada kuasa. Dan Tuhan nyatakan. Mereka yang sudah nikah berapa tahun gitu, nggak hamil. Tapi mereka mendengar firman Tuhan. Ini orang seberang. Minta didoakan. Rumahnya dipakai untuk persekutuan, untuk FA. Kita lakukan. Dan kita doakan sama-sama. Di situ kuasa Tuhan bekerja. Dan dia hamil. Puji Tuhan. Semuanya itu karena doa. Bukan kuat dan Amin. gagah kita, tidak. Tidak. Saya tidak ada apa-apanya. Tapi dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini yang saya pegang. Supaya doa ini terjadi. Yang penting yang kita harus mengaku dosa. Ini harus kita buang dulu supaya semuanya kita dibenarkan oleh Tuhan. Maka aku dosa. Ayat ini memberikan suatu alasan yang penting. Mengapa kesembuhan seringkali tidak ada dalam masyarakat kekristenan. Kenapa? Yaitu tadi ada dosa. Dosa harus diakui kepada orang lain. Kenapa? Dosa itu harus diakui. Kita mengakui.
Kalau kita mengakui, berarti kita mau dirubah, kita mau dibentuk, kita mau seperti Kristus. Dan saya yakin dikatakan doa yang sungguh-sungguh bagi satu sama lain harus dipanjatkan kepada Allah. Amin. Kalau kita berdoa kan kita panjatkan. Saya suka ibu-ibu di Salafide. Ini yang berdoa itu menyala-nyala. Saya rasakan hadirat Allah. Biar saya jauhan, tapi saya rasakan hadirat Allah itu menguasai atmosfer yang ada. Dan Amin. kalau saya rasakan itu, sini saya merinding. Kalau saya Ya, merinding, urapan ini luar biasa. Ini harus dijaga. Dan dosa dalam gereja menghalangi doa. Dosa dalam gereja menghalangi doa orang percaya. Kenapa? Kadang-kala kita lagi doa, nggak usah doa. Dia udah sembuh. Nggak usah doa. Ini begitu, ini begitu. Enggak, tetap kita doa. Waktu mulut kita mengucapkan doa, itu mulut kita mencipta. Kuasa ilahi ada di dalam kehidupan kita. Memberikan kesembuhan total. Maka disitulah kesembuhan terjadi. Dan banyak orang mengenal yang namanya Yesus Kristus, Tuhan kita, yang kita sembah pada pagi hari ini. Saya yakin, dan Allah itu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang supranatural, yang tidak bisa dimengerti oleh pikiran daripada manusia itu sendiri. Kadang-kala saya juga nggak ngerti, bagaimana saudara sepupu kita bisa bertobat, bagaimana mereka bisa dibaptis, itu dalam pemikiran saya nggak masuk akal. Tapi itu terjadi, dan mereka sudah dibaptis. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bisa dibaptis. Semuanya keluarganya dibaptis. Dari satu orang. Firman Tuhan itu jelas. Satu orang bertobat, seisi rumahnya diselamatkan. Dan semuanya diselamatkan. Saya merasakan Tuhan, terima kasih. Siapa aku ini Tuhan? Tapi saya percaya Tuhan yang menyertai kita. Kita dibenarkan karena kita mengakui kesalahan-kesalahan kita. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita akui di hadapan Tuhan. Dan kita dikuduskan. Kita disucikan oleh Tuhan. Apalagi kalau kita saat teduh. Kalau kita saat teduh kan pasti kita memuji. Sucikan dan kuduskan hati ini. Betul enggak? Kita memuji Allah kita. Kita minta kesucian hati dan pikiran kita. Karena medan peperangan manusia adalah pikiran. Ini bahaya. Kita berdoa, tapi pikiran kita kemana-mana. Betul apa enggak? Tapi kita belajar, kita fokus. Kalau kita doa, pikiran kita doa kepada Tuhan. Saya yakin mujizat pasti terjadi. Dan amin. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Dikatakan, mengapa sih kita harus berdoa? Satu, mendekatkan mereka kepada Allah. Ini yang kita doakan. Ada yang sakit, masih muslim. Tapi kita doakan. Saya yakin Tuhan pakai dia menjadi saksinya yang hidup. Dan banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Dari kehidupan dia. Dia mengalami sakit. Ini orang susah. Kita ajak. Ayo kita datang. Padahal di depan rumahnya ini ada persekutuan. Ada FA. Kita selalu ajak. Oh iya Pak. Iya Pak. Tapi dia sakit. Kita doakan. Kita datang ke sana. Kita doakan. Kita datang ke sana. Kita doakan. Mulai ada pemulihan.
Dan pemulihan ini akan membawa dampak yang luar biasa. Dan saya yakin Tuhan akan pakai mereka. Kita melihat yang pertama adalah mendekatkan mereka kepada Allah. Kalau kita baca di dalam Ibrani 7 ayat 25, dikatakan demikian. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Luar biasa. Ibrani mencatat dengan lugas. Dikatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Amin. Tuhan itu kalau menyelamatkan, nggak tanggung-tanggung, sempurna. Tuhan kalau menyelamatkan kita, bukan setengah-setengah, keluarga kita diselamatkan. Tuhan kalau menyelamatkan kita, nggak setengah-setengah, usaha pekerjaan kita, Tuhan selamatkan. Tuhan kalau menyelamatkan kita, nggak tanggung-tanggung, pelayanan kita pun Tuhan selamatkan. Biar nama Tuhan yang kita muliakan. Amin. Luar biasa. Kalau kita belajar bagaimana Tuhan itu pakai setiap kita sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, mengapa sih kita harus berdoa? Membuka jalan bagi kehidupan penuh dengan roh. Kalau mereka penuh dengan roh, maka disitulah pekerjaan Tuhan semakin luar biasa. Semakin dinyatakan. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Lukas 11 ayat 13 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada. Amin. Bapak itu tahu apa yang kita butuhkan. Apalagi hari-hari ini, pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus dicurahkan, saya yakin kita ada kuasa Tuhan. Kita ada keberanian memberitakan Injil dimanapun kita berada. Dan saya yakin semua itu karena Tuhan bekerja di dalam setiap kita. Amin. Dan Tuhan selalu memberikan terbaik kepada kita. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, mari kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Kenapa kita berkumpul? Seperti hari ini, seperti pagi ini, kita berkumpul. Kita mendengar firman. Sesuai mendengar firman Tuhan, kita berdoa supaya kita dikuatkan iman kita. Supaya kita semakin teguh mengiring Yesus. Karena hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, saya tidak bisa ngomong. Masalah itu selalu ada. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan lindungi. Dan Tuhan memberikan terbaik di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau tentang kehidupan. Mengapa kita harus berdoa? Yang ketiga, mendatangkan kuasa untuk melayani. Wah, ini yang luar biasa. Saya suka yang ini. Kenapa? Saat kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sudah hafal ini semuanya. Ya kan? Dikatakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh dunia, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Ini Tuhan kalau memberikan pasti yang terbaik. Kalau Roh Kudus turun. Kalau ya,
Saya nggak mau kata-kata kalau itu. Saya mau Roh Kudus turun. Memenuhi kehidupanku. Supaya apa? Kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bukan dari kekuatanku, tapi kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup. Dan saya yakin banyak jiwa dimenangkan. Yang sakit disembuhkan. Itu bagian pelayanan kita. Makanya kalau kita melayani jemaat, jangan takut. Percaya saja. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan. Tadi dikatakan, doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasa. Amin. Sudah merasakan enggak doa setiap kita? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah rasakan enggak doa-doanya? Sudah rasakan enggak kuasa Tuhan di dalam doa itu? Sudah rasakan enggak jawaban Tuhan di dalam setiap doa-doa kita? Kalau sudah rasakan, tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan hanya meminta kepada kita, percaya saja. Pasti terjadi. Jangan takut. Kalau pelayanan perlu dana, jangan takut. Tuhan pasti sediakan. Yang penting tadi, koreksi diri kita sendiri. Maksudnya kita apa? Sesuai dengan kehendak surga, maka terjadi berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan takut. Karena apa? Harus ada pengabdian. Pengabdian ini penting sekali. Supaya kita merasakan. Kita akan baca di dalam Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dan dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ini tadi yang saya katakan, percaya. Percaya saja. Saya kalau pelayanan di hari Minggu, kadangkala saya nggak punya uang untuk sewa kendaraan. Karena selama ini saya bawa ke pusat. Kurang lebih jaraknya ya 32 atau 35 kilo lah. Setiap kali kita bawa. Tapi Tuhan selalu memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa. Dan Tuhan selalu membuat jemaat merasakan bahagia. Kenapa? Karena semuanya Tuhan sediakan. Akomodasinya Tuhan sediakan. Dananya juga Tuhan sediakan. Amin. Karena kita mintanya itu. Kita masih berdoa. Tuhan, kami minta tempat ibadah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya ribuan orang ini bisa bertobat. Mengenal Engkau sebagai Tuhan. Bukan kita sombong, tidak. Tapi kita harus ucapkan perkataan iman. Karena perkataan iman, ucapan kita itu mencipta. Kun fayakun. Jadi. Amin. Semua ada proses. Tapi prosesnya ini luar biasa. Yang penting, iman kita jangan sampai kendor. Tapi tetap percaya. Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan memberikan kita yang terbaik. Puji Tuhan. Waktunya, maaf Pak Ebet, waktunya cukup. Pak Ebet, waktunya cukup. Boleh Pak, 5 menit lagi Pak. 5 menit lagi ya, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan. Dikatakan, mengapa kita harus berdoa? Yang keempat, membangun secara rohani. Luar biasa. Ini yang saya terapkan di FA. Kita baca di dalam Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa.
Kita harus bangun iman kita. Karena apa? Kesucian hati, pikiran kita penting. Supaya apa? Roh Tuhan dengan roh kita itu selaras, sejajar, melakukan kehendak Bapa, dan Tuhan memberikan keberhasilan. Puji Tuhan. FA yang saya bentuk dulu nggak ada. Saya ditaruh di situ nggak kenal. Kiri kanan depan belakang saya nggak kenal. Tapi Tuhan mulai kerjakan. Kita hanya berdoa. Kita hanya berdoa. Berdoa. Dikatakan berdoa. Kenapa? Doa. Doa itu penting sekali. Nggak ada doa nggak penting. Selalu. Kalau selesai ibadah pasti ada doa Bapak kami. Betul? Berikan kami makan kami secukupnya. Itu Tuhan ajarkan. Supaya kita rendah hati. Ya kan? Kenapa Tuhan ajarkan secukupnya? Cukup bisa bangun gereja. Cukup bisa bayar anak sekolah. Cukup bisa beli rumah. Cukup. Tuhan itu selalu memberikan cukup. Tuhan nggak pernah memberikan lebih. Kalau ada lebih, pakai untuk memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan yang luar biasa. Amin. Seperti sholat fidi. Berkati. Saya yakin semuanya akan terjadi yang luar biasa. Kita menabur bukan semakin kurang, tapi semakin berkelimpahan. Kenapa? Saya praktekkan. Kita melihat jemaat kita, bagaimana ini orang. Tuhan, tolong. Perlu nggak ini diberkati? Oh, perlu. Ada uang. Ini kalau memberkati orang nih, saya nggak ada duit. Tapi di situ Tuhan kasih. Suruh ngasih, saya kasih. Udah saya nggak mikirin lagi, saya doakan. Mereka senangnya luar biasa. Dan mereka bisa buat beli beras. Dan puji Tuhan. Besoknya Tuhan itu nggak pernah pakai lama. Besoknya Tuhan ganti. Dan Tuhan kalau ganti bukan satu. Bukan dua. Tetapi saya nggak bisa ngomong. Itu Tuhan kita. Tuhan kalau ganti itu nggak tanggung-tanggung. Bisa 10, bisa lebih dari itu. Itu Tuhan kita. Amin. Kita jangan pelit. Baik kalau kita diberi Tuhan, banyak pakai untuk pelayanan. Pakai memberkati gereja-gereja yang perlu. Doa kalau sebelum memberi, berdoa. Tuhan, aku pakai ini benar dah. Kalau benar, kerjakan. Maka Tuhan akan memakai engkau lebih dahsyat daripada yang kemarin-kemarin. Amin. Dan Tuhan sungguh luar biasa kalau kita melihat kembali. Kenapa harus berdoa? Karena menolong mereka mengalahkan iblis. Kita ajar supaya mereka bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Kita ajar bisa mengalahkan kuasa-kuasa yang menguasai mereka. Kita ajar supaya mereka menjadi dewasa. Dan kalau mereka dewasa di dalam rohani, saya yakin mereka juga bisa memberitakan firman secara pengertiannya yang Tuhan berikan kepada dia. Dan banyak orang-orang, kita bukan jalan sendiri, tidak. Kita ajarkan supaya mereka juga memberitakan firman Tuhan. Kalau Roh Kudus turun di dalam diri kita, kita mempunyai keberanian yang luar biasa. Amin. Saya percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus berdoa? Supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengapa kita harus berdoa? Supaya kita akan membuka yang nggak mungkin menjadi mungkin. Itu kuasa doa. Dan kuasa doa jangan dibatasi. Tapi biar kuasa itu bekerja secara supranaturalnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka yang kita tuai menjadi yang luar biasa. Amin. Saya yakin pada pagi hari ini, renungan pagi ini
biar Tuhan yang memeteraikan, biar Tuhan yang mengartikan di dalam kehidupan kita, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya semakin kita punya saat teduh yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena waktunya. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Berikan kami pengertian akan firman-Mu, Tuhan. Demikian juga Kau berikan kami, Tuhan, keberanian untuk memberitakan Injil dimanapun Kau utus kami, supaya banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya, Tuhan, setiap pelayanan kami Kau sertai dengan kuasa, Kau sertai dengan mujizat, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami percaya, Tuhan, setiap apapun yang mengganggu di dalam pelayanan kami, baik dosa yang kami sengaja maupun tidak, kami minta ampun di dalam nama Yesus, supaya kami, Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bagi rekan-rekan kami, bagi semuanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Petrus Adianto yang mengingatkan kita kembali bagaimana kita berdoa. Karena doa adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, betul ya Pak ya? Cara mendekatkan diri kepada Tuhan, berkomunikasi. Betul, Pak. Bahkan kalau bisa disingkat, doa itu dialog orang A dengan Allah. Allah. Sehingga kita Betul. bisa eh, merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Baik, pagi hari ini Ibu Diana tidak bisa bergabung karena HP-nya lowbat ya, sehingga tidak bisa full. Tadi sempat masuk dan beliau menyampaikan salam buat saudara, Bapak Ibu yang hadir. Dan pagi hari ini kita akan masuk kepada doa-doa kita. Doa yang pertama akan dipimpin oleh Ibu Ana ya, Ibu Ana Simatupang. Dan kemudian yang kedua, saya minta tolong Pak Yu. Halo Pak Yu. Doa firman akan dipimpin oleh doa firman. Doa penutup akan dipimpin oleh namanya Bapak Pendeta Tema ya. Selamat pagi Pak Yu. Pak Yohanes. Baik. Kita akan berdoa. Saya akan pimpin nomor 2. Ibu Ana akan pimpin nomor 1. Silakan Bu Ana. Oke, kita satukan hati kita semua, kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur, dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan, atas segala kebaikan kemurahan-Mu yang kami alami pada pagi hari ini, yang Kau berikan kami kekuatan, dan Kau berikan kami kemampuan, dan Kau berikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama-sama. Firman-Mu boleh dikumandangkan, Firman-Mu boleh diperdengarkan, supaya kami semakin setia berdoa kepada Tuhan. Doa hubungan kami yang erat dengan Tuhan. Doa adalah napas kehidupan kami. Tanpa kami berdoa, sesungguhnya kami adalah mati secara rohani. Itu sebabnya kami berdoa supaya kami semakin dekat, semakin erat dengan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Petrus yang telah menyampaikan firman-Mu begitu luar biasa. Biarlah melalui pemaparan firman-Mu ini Tuhan, kami semakin setia berdoa kepada Tuhan. Seperti apapun situasi kondisi kami tetap berdoa. Justru ketika dunia ini menyatakan kami tidak perlu berdoa, saat itulah waktu yang paling tepat untuk kami berdoa. Terima kasih Bapak, sehingga kami semakin semangat dan semakin setia berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sebab doa menjawab segala sesuatu dalam kehidupan kami. Bahkan dikatakan kami menutup mata kami dan memandang kekuatan Tuhan, memandang kehebatan Tuhan di dalam doa-doa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkatilah hamba-Mu Pak Petrus yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati pelayanan hamba-Mu dan cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh hamba-Mu. Dan kami percaya Engkau lipat gandakan bukan hanya 1, 2, 3, tetapi berlipat-lipat ganda. Berkat-berkat ilahi tercurah untuk kehidupan hamba-Mu Pak Petrus sekeluarga, baik itu untuk kebutuhan keluarga maupun untuk pelayanan. Ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada banyak jiwa yang percaya, ada banyak jiwa yang bertobat berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan untuk Pak Petrus, ibu dan anak-anak dan keluarga, bahkan badan pengurus majelis dan juga jemaat Tuhan boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan firman. Terima kasih Bapak, semua karena kehebatan Tuhan yang kami percayai, yaitu Allah kami dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk penginjilan Badan Misi Sekolah Tinggi Teologi hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan bersatu hati, bergandengan tangan kami melayani pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini Bapak. Ladang sudah menguning tetapi penuai sedikit, itu sebabnya kami berdoa agar Tuhan memakai Sekolah Tinggi Teologi untuk mempersiapkan, ada banyak anak-anak Tuhan yang diperlengkapi di sana. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani di gereja-gereja Tuhan boleh bergandengan tangan tanpa melihat lagi perbedaan denominasi, perbedaan gereja, perbedaan tata cara kami menyembah beribadah kepada Tuhan. Tetapi kami melihat satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Satu baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terabaikan, yang kurang perhatian, baik itu dari pemerintah, dari gereja-gereja, ataupun dari kami, yaitu saudara kami suku Anuk Jame, Provinsi Aceh. Ada di sana 71.000 jiwa dan belum ada yang percaya. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati mereka. Biarlah Engkau jamah mereka dengan cara-Mu yang ajaib Bapa. Melalui banyak cara Engkau akan memakai. Siapapun, mungkin ada orang-orang terdekat di sana yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka dapat kesempatan memberikan hati, memberikan waktu untuk menyampaikan salam untuk saudara kami, yaitu suku Anuk Jame dari Provinsi Aceh. Kami percaya Provinsi Aceh dimenangkan. Kami percaya mereka boleh berbalik, bertobat kepada Tuhan. Mereka ada di hati-Mu Bapa. Mereka ada di hati-Mu ya Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk pemerintah setempat agar memberikan kesempatan peluang bagi gereja-gereja terdekat yang ada di sana. Sehingga mereka boleh mendengarkan berita keselamatan itu. Kami terus berdoa apakah itu melalui traktat atau melalui media, baik itu media cetak, media online, apapun Bapak cara Tuhan. Atau ada penginjilan-penginjilan pribadi, atau ada KKR. Kami berdoa Bapak, semua cara ini yang Kau pakai sebagai alat-Mu untuk menjangkau jiwa, khususnya untuk saudara kami yang ada di suku Anek. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati dan Tuhanlah yang menggerakkan orang-orang yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan berita salam kepada saudara kami yang ada di Provinsi Aceh. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, Engkau memberkati Bapak, memberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan, untuk memimpin dan mengarahkan bangsa kami ini Bapak, dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa agar Engkau memberkati pemimpin kami. Demikian juga anggota MPR, DPR, Kabinet, Engkau memberkati. Aparat keamanan, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, Engkau berkati Bapak, untuk bersinergi mengamankan bangsa kami ini. Baik itu dari ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam, dari negeri kami sendiri. Kami berdoa untuk selalu bersiaga sehingga negara kami aman dari ancaman-ancaman. Kami berdoa juga Tuhan untuk informasi terkait vaksin TBC yang mengkhawatirkan. Kami berdoa bagaimana solusi terbaik dari pemerintah kami, bahkan dari kami semua, agar
eh, vaksin ini boleh diatasi oleh pemerintah kami, dan juga mendapatkan cara terbaik, solusi terbaik, sehingga warga masyarakat Bapak diberikan pemahaman edukasi yang baik untuk mendapatkan informasi, sehingga mereka dapat mengambil satu kesimpulan, satu keputusan, tidak menerima ataupun menolak vaksin yang tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan mereka perlukan. Demikian juga pemerintah kami untuk mendapatkan pengetahuan yang baik dan juga dapat mengambil satu keputusan untuk menolak ini Bapak. Kami berdoa untuk pemerintah kami sehingga vaksin varian terbaru ini Bapak kami tolak dan tidak masuk ke dalam tubuh kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk warga masyarakat semakin bijaksana mendapatkan informasi yang baik, mendapatkan pengetahuan yang baik, sehingga mereka juga Tuhan memiliki satu tekad dan komitmen apakah diterima atau tidak dalam tubuh mereka. Dan kami percaya Bapak, kekuatan hikmat yang daripada Tuhan boleh kami miliki masing-masing, sehingga kami kuat, sehat. Vaksin yang mengkhawatirkan ini kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Pagi hari ini juga Bapak kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di grup doa pagi Solafide ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Tema Delau yang ada di Nias, Engkau memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, berkati anak-anaknya dalam pendidikan, berkati pelayanannya. Berdoa untuk Ibu Siana Manopo, Ibu Soraya Togas, Engkau memberkati juga Tuhan dalam segala pergumulan, dalam segala cita-cita program ke depan. Kami berdoa untuk Ibu Rochelle, Engkau memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, berkati anak-anaknya, menantu cucu, Engkau memberkati. Berdoa untuk Ibu Rin Jumat, Engkau juga memberkati. Kami percaya pelayanan hamba-Mu yang luar biasa ini Tuhan memberkati dengan limpahnya. Berdoa untuk pendeta atau Siduhu, Engkau berkati Tuhan pelayanannya, anak-anaknya yang dalam pendidikan, bahkan yang ada di yang menyelesaikan pendidikan perawat, Engkau memberkati juga Tuhan. Ibu Murni Sarumaha, Engkau memberkati. Ibu Matilda, Bapak Joko, Engkau berkati Tuhan pelayanannya. Demikian juga Ibu Iin, kami berdoa Engkau berkati, beserta suami Pak Semi, anak-anaknya, cucunya Engkau memberkati. Bapak Ramos Huta Barat Engkau berkati, Ibu Hana, Bapak Yohanes Putra, Ibu Emi dari Surabaya Engkau memberkati. Demikian juga Bapak Domingus Lu dari Sumba, Bapak David Lesmana, Engkau berkati Tuhan, masing-masing dengan pergumulan mereka, baik itu dalam keperluan sehari-hari, operasional pelayanan di gereja, dalam pekerjaan, Engkau memberkati. Kami percaya berkat-berkat ilahi akan tercurah untuk setiap hamba-hambamu, anak-anakmu yang sungguh berserah kepada Engkau, yang sungguh berharap hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan untuk Bapak Edward yang telah memimpin kami di dalam Zoom ini. Engkau juga memberkati beserta Ibu Santi dan juga kedua anak mereka dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Engkau campur tangan, berikan damai sejahtera dan sukacita, memberikan hikmat marifat surgawi, mencukupkan secara finansial dan juga berkat-berkat yang lain. Engkau akan cukupkan dalam kebutuhan keperluan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa pada saat ini untuk Pak Bobi yang tidak bersama dengan kami, Engkau juga memberkati Bapak, keluarganya, Engkau berkati anak-anaknya, pelayanan, pekerjaan, Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami kepadamu Tuhan yang jauh daripada sempurna ini, karena sempurna adalah milik Tuhan. Kami percaya doa-doa kami diproses oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Ajar kami tetap setia, tetap beriman, tetap semangat, tetap kokoh di dalam iman percaya kami, tidak mudah goyah dengan situasi kondisi yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kami naikkan permohonan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Pagi hari ini secara khusus kami berdoa buat keluarga dan juga pelayanan atas Solafide Tuhan. Pagi hari ini secara khusus kami mau berdoa buat seluruh anak-anak daripada umat Tuhan yang ikut ibadah pagi hari ini
terutama buat anak dan cucu kami yang sedang mengalami pendidikan Tuhan. Secara khusus pagi hari ini kami berdoa mereka yang sedang ujian, mereka yang menghadapi kenaikan kelas ataupun naik tingkat ataupun kelulusan bahkan yang telah lulus Tuhan. Kami berdoa biar kiranya pencapaian-pencapaian yang mereka telah kerjakan itu semua berkat kemurahan Tuhan semata yang menyertai setiap anak-anak bahkan juga cucu kami Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya segala apa yang menjadi masa depan seluruh anak-anak kami Tuhan, Tuhan memberkati lewat orang tuanya sehingga segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dicukupkan oleh Tuhan. Kami percaya mereka menjadi anak-anak yang hebat, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bahkan beroleh hikmat lewat pengajaran-pengajaran, bahkan juga dalam ibadah-ibadah yang terjadi di dalam gereja Tuhan, di mana mereka boleh mengikutinya. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sudah sepantasnya dan juga sudah sewajarnya untuk boleh membangun bahtera rumah tangga. Mereka adalah anak-anak ilahi yang Tuhan titipkan dalam kehidupan keluarga-keluarga Solafide. Mereka harusnya Tuhan boleh membangun bahtera rumah tangga, tetapi karena kondisi-kondisi yang membuat mereka ragu, kami berdoa biarlah kiranya iman mereka diteguhkan, mereka memilih pasangan-pasangan yang sepadan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Laki, Amin. anak-anak kami laki-laki boleh menerima pasangannya wanita, demikian juga boleh Syukur. menemukan pasangannya Tuhan. Laki-laki dengan Amin. wanita, demikian juga wanita dengan laki-laki. Kami Amin. berdoa segala kondisi kesehatan atas anggota Sulafida yang terjadi hari-hari ini Tuhan, bahkan hari-hari yang lampau. Kami berdoa bersama-sama dengan iman, kami percaya kami telah disembuhkan. Dengan iman Amin. kami percaya telah disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Biarlah kiranya segala kondisi kesehatan kami pada hari-hari yang lampau sampai pagi hari ini Tuhan, Engkau Allah yang menolong kami dan Engkau Amin. Allah yang memulihkan serta Amin. menyempurnakan kesehatan Amin. kami. Terima Terima kasih. kasih Bapa di surga, kondisi ekonomi setiap keluarga demi keluarga, terutama hamba-hambamu Tuhan. Biar kiranya Tuhan menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Biar kiranya segala kebutuhan-kebutuhan daripada seluruh anggota Solapide, terutama hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa dengan jiwa-jiwa ataupun jemaat yang boleh digerakkan oleh Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, khususnya untuk kebutuhan-kebutuhan para hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa biar kiranya apa yang mereka tabur, apa yang mereka berikan, apa yang mereka telah serahkan Tuhan, Engkau memberkati dengan berlipat kali ganda. Setiap usaha yang boleh kami kerjakan, setiap apa yang boleh kami lakukan untuk mencukupi